Pandemi COVID-19 memaksa kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah dengan sistem online. Belajar online tak berarti bebas dari tantangan dan kendala. Guru, siswa, termaksud orang tua siswa, banyak mengeluh dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Keluhan ini bisa jadi disebabkan karena guru tidak terbiasa dengan metode pembelajaran daring. Guru dituntut harus menguasai teknologi, bahkan jaringan internet yang memadai sebagai akses mengajar. Begitu juga dengan peserta didik. Belum lagi orang tua yang biasa bertugas mengurus rumah, kini harus menggantikan peran guru kepada anaknya. Lantas bagaimana nasib pendidikan selanjutnya? Simak wawancara Top Career ID bersama salah seorang guru SMK berikut ini. Yang nggak belajar karena 2 minggu pertama itu kan tadinya emang diliburkan ya, awal sekolah diliburkan banget, jadi benar-benar nggak belajar di Maret itu. Terus baru masuk lagi di April itu belajar online, langsung belajar online. Tapi yang namanya anak biasa belajar offline langsung belajar online kan kaget ya. Jadi materinya tuh bener-bener ya udah lost gitu waktu pas di awal-awal pandemi sampai di Juli lah, pokoknya lost materinya. Jadi apa yang disampaikan di 3 bulan itu dari Maret, April, Mei, Juni itu lost, nggak ada materi, istilahnya gitu lah, nggak ada materi yang bisa diterima, nggak ada materi yang bisa diterima di anak murid. Jadi ketika kita ada ujian, kan kita lihat ya ujian, pas di ujian materinya nggak ada nih, nggak bisa nih anak-anak nih. Kayaknya kalau pandemi mulu nih, kayaknya nggak bakalan bisa gitu kan. Terus masuk lagi di semester baru setelah di Juli itu ya. Juli itu masuk semester baru. Anak-anak udah tahu lah kalau emang harus online terus, ya mau gimana lagi. Belajar udah terus belajar. Baru mulai belajar. Kita cari metodenya. Mulai dari WhatsApp, mulai dari Telegram, sempat aku pakai Telegram, sempat pakai WhatsApp, terus sempat juga aku ganti pakai Google Meet, sempat pakai Zoom, dan itu semua banyak kendala, banyak banget kendala. Tiap aplikasi punya kendalanya sendiri-sendiri. Gitu. Dan emang kalau di sekolah aku sih paling bikin kendala itu karena kan sekolah aku menengahnya menengah ke bawah ya. Jadi kendalanya itu ya di kuota belajarnya. Karena kan kuota belajar dari pemerintah itu cuma beberapa, maksudnya nggak semuanya bisa dipakai. Kuota belajar tuh maksudnya gimana ya? Pernah dengar nggak kalau pemerintah itu ngasih kuota belajar ke siswa paket data. Sama ke guru? Iya benar. Paket data. Itu. Nah, itu dia. Jadi itu tuh nggak bisa dipakai untuk semua aplikasi kan. Sedangkan guru itu, nggak tahu ya kalau di guru-guru sekolah lain, tapi ini guru pengalaman di tempat aku ya. Guru di tempat aku tuh rata-rata pakainya YouTube. Jadi anak-anak suruh nonton YouTube, kayak gitu-gitu. Nah, itu agak jadi bikin kurang di itu sih kuota sih. Sama gitu. Perangkatnya. Perangkatnya. Kayak smartphone-nya gitu lah ya. Iya, smartphone-nya nggak pada mendukung. Terus ada juga yang nggak punya smartphone, ada yang bagi-bagi, kayak adiknya sama kakaknya belajar bareng, kayak gitu. Jadi kan susah banget. Jadi kita kalau untuk anak-anak yang benar-benar lah keterbatasan banget, benar-benar nggak punya smartphone, kita suruh anak-anak datang. Makanya kan tadi ada beberapa anak yang datang tuh ya. Nah, jadi mereka ngasih tugasnya. Jadi mereka ngasih tugasnya tuh langsung ke sekolah. Gitu. Kemarin aku baru sekali tatap muka selama 1 tahun pandemi. Gitu. Sama hari ini sih sebenarnya. Makanya kenapa aku ada di sekolah. Iya. Ini ada kejadian lucu sih sebenarnya. Kemarin tuh kan aku ngajar spreadsheet gitu ya, aplikasi pengolah angka. Nah, jadi kalau di Excel gitu kan kita kayak nulis rumus gitu kan. Iya. Nah,
Sedangkan aku belajar kalau biasanya itu kan biasalah aku bikin video tutorial, terus habis itu aku suruh anak ngerjain pakai WPS. Sekarang kan WPS bisa tuh pakai Excel. Nah, terus habis gitu kemarin kok kayaknya selama 1 tahun ini anak-anak yang belajar tuh ada cuma 5 orang, 6 orang gitu. Segitu aja gitu. Serius? Yang lainnya kayak serius. Jadi cuma kan anak kelas aku yang aku ajarin ini itu cuma ada 19 orang. Nah, aku kan sekarang udah aktifnya di WhatsApp karena WhatsApp itu ada kuota paceng yang goceng. Pokoknya paket goceng bisa WhatsApp sampai 1 bulan. Oke lah, aku beralih akhirnya kan ke WhatsApp sekarang. Udah tuh di WhatsApp itu anak-anak yang gabung cuma paling banyak itu 6 orang. Yang lainnya nggak pernah gabung. Ini kenapa gitu kan? Oh gitu. Terus nah, ya kan bingung kan kenapa. Akhirnya aku bikinlah tatap muka kemarin banget deh kejadiannya. Jadi kemarin aku tatap muka dan ternyata 19 orang itu anak-anak nggak bisa. Iya, 19 orang itu 19 datang. 19 orangnya datang dan ternyata mereka nggak ada yang bisa. Maksudnya adalah yang 6 orang itu karena yang sering inilah sama aku ya, belajar biasa sama aku. Yang lainnya itu yang berapa orang tuh jadinya 9 orang itu benar-benar nggak bisa mengoperasikan komputer sama sekali. What? Kok bisa sih? Serius. Jadi itu mereka jadi tuh aku baru kayak berarti ya atau gimana? Iya, anak kelas 1, benar anak kelas 1. Jadi anak kelas 1 SMK-nya ya, SMK. Anak kelas 1 SMK nggak bisa mengoperasikan komputer. Jadi pas aku bilang, tolong dihidupkan komputernya. Yang biasa mah udah biasa ngidupin. Yang lainnya tuh kayak, Bu, komputer saya nggak nyala. Ya kamu belum ngidupin, Nak. Serius, ini serius. Oh my God, ini padahal masih di Tangerang itu ya, masih deket-deket ibu kota gitu. Di Tangerang Selatan. Iya, Tangerang Selatan. Apalagi kalau yang di luar-luar daerah terpencil kan. Iya, makanya ya Allah pusing sih. Itu tuh kayak yang aku kayak, itu yang dialami sama aku. Jadi kemarin aku kayak, oke, berarti aku harus ngajarin dari awal banget kayak nyalain beneran komputer. Dari awal ya itu ya. Bener dari Tapi awal. Tapi tuh serius. maksudnya jumlah murid yang nggak bisa komputer itu banyak juga loh, maksudnya di antara 19 orang itu. Lebih, iya. Yang bisa cuma 6 orang, yang nggak bisa itu 9 berarti. Itu sih tiknya sih kayaknya agak kurang banget karena kan emang aku pelajarannya banyak kan di komputer ya. Iya, jadi bener-bener. pemerataan tiknya tuh aku nggak bisa ngomong, bener-bener ampun. Kayak terus kan udah pokoknya kita udah masuk ke komputer. Mereka cari Excel aja nggak tahu. Excel tuh yang mana sih, Bu? Ya Allah, padahal aku tuh udah ngasih tahu, maksudnya di awal pembelajaran Excel tuh yang bentuknya begini loh. Kamu cari ini yang kayak gini ikonnya, atau kamu cari ketik Excel, muncul Excel itu dia nggak tahu. Oh my God, sampai sejauh itu. Berarti mereka belajar di rumah selama ini mungkin nggak ngerti sama sekali ya, bener-bener ini ngomong apa sih? Betul. Jadi rata-rata. Iya gitu. Makanya waktu pas kan kita ada ulangan harian tuh ulangannya offline. Jadi anak-anak tuh ngambil kertas ke sekolah, nanti 1 minggu kemudian dikumpulkan. Setiap aku koreksi, itu tuh jawabannya tuh sama. Jadi satu kelas itu sama, benar-benar gitu. Sama. Terus aku kan kayak selalu nanya dari semester 1 tuh selalu nanya, ini siapa sih yang ngasih tahu? Nggak ada yang ngaku nih, nggak ada yang ngaku. Ya biasalah anak-anak kan kayak nutup-nutupin gitu. Ya udahlah gitu. Nah baru kemarin pas aku tanya siapa sumbernya, karena kan emang tatap muka, jadi mereka nggak mungkin ngeles gitu. Iya benar-benar. Ya pas tatap muka ditanya, ya itu cuma anak-anak yang bisa aja yang ngasih tahu. Jadi mereka benar-benar ngasih tahu, katanya solidaritas Bu, kasihan teman-teman yang lain kalau nggak pada ngerjain. Harusnya, tapi karena aku punya resiko tinggi sama orang tua sama anak, aku jarang ke sekolah. Justru aku paling jarang ke sekolah. Oh gitu. Nah, aku paling jarang ke sekolah. Nah itu makanya aku bilang tatap muka itu dalam 1 tahun baru kemarin aku tatap muka dan aku kaget, shock banget. Dan aku ngerasa bersalah sih di situ.
Iya sih ya, Aduh, kayak selama ini gue ngajar benar-benar apa kayak gitu. gimana ya? Iya bener. Kayak gitu. Aduh, jangan-jangan anak murid gue nih kemarin belajar apa sih ya diajarin Bu Murti, nggak ngerti banget deh. Apa sih Bu Murti ngomong kayak gitu? Kayak percuma gitu. Iya, percuma. Diajarin boro-boro rumus ya, boro-boro masukin rumus. Iya, bener. Iya, jadi kayak percuma Basicnya aja boro-boro nggak masukin tahu. rumus, mereka aja nggak kenal. Heeh. Gitu, jadi kayak ya itu sih, jadi kayak yang oke lah, gue salah kemarin. Gue ganti metode percuma sih. Kalau ternyata anaknya di awal di dasarnya aja nggak tahu. Heeh. Tapi kalau selama setahun Benar deh. ini tuh Kemarin ke sekolah beneran orang sampai ngetik aja. ke sekolah itu berapa kali sih? Kalau Tia sendiri tuh apakah seminggu full di rumah? Enggak kan? Pasti ada yang ke sekolah untuk ngerjain tugas atau apalah. Seminggu enggak. Aku itu ke sekolah paling sebulan sekali. Oh gitu. Sebulan sekali paling. Jadi kan kalau per 3 bulan itu ada mid test. Nah per bulan itu ada ulangan harian. Oke. Ulangan hariannya itu kan pakai kertas. Ini contohnya nih kayak gini nih. Ulangan harian tuh pakai kertas tuh. Ulangan harian bersama. Nah kayak gini. Nah kalau pas ulangan harian karena pakai kertas, kan ke sekolah harus ngambil koreksian. Nah itu aku baru datang. Oh gitu. Iya. Tapi tiap hari ada aja lah ya guru-guru yang ke sekolah tuh. Nah, itu wajib. Yang aku bilang tadi, sebenarnya kan guru praktek itu memang wajib datang. Gitu. Tapi karena aku memutuskan tidak datang, ya aku harus ekstra kayak harus bikin video, harus ini gitu. Yang penting internet aman lah ya di rumah gitu ya. Wifi, pasang wifi mau gimana? Iya benar. Kalau misalkan jadi kayak ya udahlah, tapi ya gitu. Kendala dan tantangan selama mengajar online setahun pandemi ini. Banyak sih. Kalau di aku sih masalah waktu. Pasti kalau di aku masalah waktu. Kenapa? Karena waktunya tuh nggak terbatas, limit nggak unlimited terbatas. ya. Sangat gimana ya? Kalau kita kerja jam 7 sampai jam 3. Tapi kalau di rumah itu benar-benar full time. Kadang anak-anak tuh masih jam 10 malam aja masih nanya. Kayak, Bu, saya nggak ngerti materi ini. Ini kebetulan anak kelas 3 sekarang itu ada yang banyak sudah kerja. Jadi masih kelas 3, tapi mereka cari freelance. Karena kan kebutuhan orang tua ya, ada yang kakaknya di PHK, ada yang orang tuanya di PHK gitu. Jadi anak kelas 3-nya itu rata-rata sudah freelance. Kayaknya hampir dari 29 anak 10 orang tuh freelance. Coba. Kan berarti kan mereka nggak bisa belajar di saat kayak gini di siang. Nah, makanya kan dari di saat kita harusnya belajar, ngajarin mereka, tapi mereka kan kerja, makanya mereka itu minta jadwal di malam. Jadi di malam aku kan nggak ada waktu buat istirahat. Jadi mereka nanya kayak gitu. Jadi ya mau gimana? Ini jadi kayak kuliah ya. Bener. Dan itu kan kayak gimana ya? Kalau kita mikirin gaji, kalau nggak ada ikhlasnya ya di situ, kalau nggak ada nilai ikhlas di situ. Kalau mikirin gaji, susah, itu bukan jam kerja gue, ngapain harus ya kayak gitu. Bener. Kalau ya tapi itu sih harus ada nilai ikhlas, guru itu harus ada nilai ikhlas. Jadi ketika ya udahlah, emang itu tugas tanggung jawab kita untuk ngajarin mereka, semoga bermanfaat buat mereka kayak gitu. Bener. Jadi kan kalau di sekolah jam kerja kita itu kan dari jam 7 sampai jam 3 ya. Ya udah kita belajar dari jam 7 sampai jam 3, selesai pulang tidur paling gitu ya. Kalau nggak main sama anak gitu. Semenjak pandemi aku itu tidur malah justru di atas jam 12 malam.
Kenapa tuh? Kenapa? Soalnya malam itu kita harus bikin video tutorial buat besoknya. Besoknya lagi. Oke, jadi nanti di paginya kan kita kayak pertemuan gitu lewat WhatsApp. Kayak aku kasih video tutorial aku, terus habis gitu mereka suruh tonton, terus kita bahas apa sih yang kalian nggak bisa dari penjelasan aku gitu. Terus ada pembahasan gitulah di WhatsApp. Nah, setelah pelajaran kan kalau jadwal daring itu sampai jam 12 siang. Jam 12 siang itu biasanya aku karena ada privat itu jam 3 atau jam 4 sore baru selesai. Jam 4 sore sampai jam 6 lah. Ya sama anak lah, maksudnya biasa lah sama anak sampai jam 7 lah. Karena ada sholat, ada ini dan lain-lain. Jam 8 mulai lagi. Karena apa? Aku harus ngoreksi tugasnya mereka. Terus bikin video tutorial buat besoknya lagi kayak gitu. Jadi jamnya jadi lebih nggak karuan mungkin ya. Lebih nggak karuan sih, lebih susah. Ada tapi libur. Kalau misalkan presentasi di kerja di sekolah berapa dan kerja di rumah tuh berapa persen sih? Atau full semuanya di sekolah guru ini sebenarnya? Kalau aku, jadi di sekolah aku ya, ini mah di base sekolah aku ya, bukan nggak tahu kalau di sekolah lain. Kalau di sekolah aku itu sebenarnya sistemnya itu kamu boleh datang ke sekolah, boleh enggak. Jadi jadi ada beberapa guru memang yang kayaknya nggak bisa deh. Kan ada guru yang sudah cukup umur, kan mereka nggak bisa bikin video tutorial ya, ya keterbatasan sih ya. Mereka nggak bisa bikin video tutorial, nggak ngerti caranya entah apa. Mereka tatap muka tuh, ada tuh anak-anak tuh yang datang. Nah itu mereka lagi tatap muka, lagi ujian praktek mereka. Jadi kalau yang nggak bisa ya udah akhirnya mereka datang terus ujian praktek, datang ke sekolah. Kayak kan ada lumayan banyak nih guru. Iya benar-benar. Jadi mereka ada yang jadi memperbolehkan lah, terserah gurunya mau di sekolah belajar daring atau mau di rumah. Jadi bebas sih. Enggak. Cuma rata-rata pada WFH. Rata-rata ya. Enggak tahu sih, aku juga ngerasanya sebenarnya sih enakan WFH. Tapi di anak muridnya nggak enak WFH. Oh iya. Malah di anak muridnya ya yang nggak enak ya. Iya, kita ada beban moral sih. Iya benar sih ya. Kalau di ini sih nggak ada shift. Kan guru biasanya 30 ya. Kalau total guru seluruh 30. Tapi yang sering datang itu paling cuma 10 orang aja nggak nyampe. Oh gitu. Nah, jadi yang lainnya WFH semua. Oh iya. Jadi kayaknya kalau di shift malah makin ribet ya mungkin. Iya, jadi nggak ada sih. Jadi sebebasnya guru maunya gimana. Kalau aku emang karena aku tahu ya emang corona itu memang beneran ada maksudnya. Jadi aku ya kalau datang cuci tangan karena kan memang disediakan, memang udah ada gitu bilik cuci tangan. Banyak. Bilik cuci tangan udah banyak. Ya udah aku kalau datang ya cuci tangan, terus pulang cuci tangan, pulang dari rumah nyampe rumah ganti baju semua, langsung cuci, masuk ke cucian. Ya walaupun cucian jadi banyak ya. Iya bener-bener. Banyak banget. Gitu, tapi ya itu tiap hari. Terus masker. Kalau aku sih masker sih lebih ke maskernya yang agak susah. Karena kan katanya masker 2 jam, 3 jam harus ganti. Cuma kadang-kadang kan kita lupa lah. Aku jujur nih ya, aku kalau untuk masker itu yang paling susah. Karena biasanya aku susah disiplinnya berangkat. Susah disiplinnya. Jadi kalau untuk ganti kayaknya masker masih baru kok gitu. Kayak males gitu ganti. Kayak ada rasa gitu sih. Masker sih kalau aku. Tapi kalau yang lain kayak cuci tangan, salaman sama orang, terus yang itu kayak menjaga sih itu. Gimana ya, vitamin tuh bener penting banget sih. Aku biasanya sih kalau aku vitamin C. Kemarin juga ibuku sempat tuh kayak sakit, Bu, vitamin ya Bu ya. Soalnya kan lagi musimnya kayak gini, apalagi sakitnya seminggu. Kemarin yang habis nikahan siapa itu? Mbak Islami ya? Islami ya.
Habis gitu sakit seminggu sebelumnya Mbak Islam itu sakit, terus setelah nikah sakit lagi. Oh gitu. Sampai sekarang itu masih lemas. Makanya aku bilang, Bu, apa harus testing? Maksudnya kalau emang testing nggak masalah gitu ya. Oh ya udah testing aja nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya orang-orang tua dulu kasih vitamin, minum susu beruang, terus apa namanya kayak ya pola makan buah, karena kan emang sukanya buah, jadi ya makan buah aja terus. Itu sih paling disuruh belajar di rumah, itu aja. Jadi yang penting kalau emang membutuhkan, karena kan kalau aku kan SMK itu kan butuh praktek ya. Memang butuh praktek. Jadi sebenarnya dari dinas sendiri pun diperbolehkan untuk datang gitu, nggak masalah gitu kalau anak SMK. Tapi hanya mata pelajaran praktek, contoh mata pelajaran aku, contohnya gitu. Kayaknya kalau masih pandemi itu agak susah sih ya. Pengalaman 1 tahun ini tuh kayak udah banyak banget. Aku udah pakai cara metode ini itu aku belajar banyak, seminar aku ikutin, webinar maksudnya ya, bukan seminar. Jadi aku seminar tapi dari web kayak nge-Zoom ini. Gimana caranya biar anak jadi aktif, gimana cara bikin games, gimana ini, pokoknya udah semua, pokoknya berbagai macam aplikasi udah aku pakai. Kayaknya lebih bagus anak itu harus offline. Tatap muka ya, tetap ya? Tetap muka, nggak bisa kayaknya. Mungkin kalau ilmu anak sekarang, kalau sosmed, mereka jago. Mungkin guru-guru banyak lah yang kalah. Tapi kalau ilmu dasarnya mereka belajar, khusus buat belajar, kayaknya nggak bisa deh kalau online tuh. Apalagi emang siswa sekarang itu kan malas baca. Kita kan darurat baca banget. Iya benar-benar. Jadi ya nggak bakalan masuk sih kayaknya kalau online. Oke. Ampun, nih kalau suruh belajar 2 tahun aja, nambah setahun lagi aja deh. Berarti menurut Tia pun guru ngajar gitu masih enakan tatap muka ketimbang online? Iya, tetap offline. Kenapa? Karena ya itu tadi anaknya. Kalau dilihat dari segi anak ya, jadi anaknya itu lebih paham di offline. Karena kan anak itu kayaknya ya nggak tahu ya apa karena udah kebiasaan dia dari kecil kali ya. Jadi ditemani, kita bimbing. Kan kalau di rumah itu kan kita bimbing tapi nggak ada sosoknya, kayak ya udah gitu. Anak kuliahan kan gitu ya, apalagi sekarang ya anak kuliahan kan kayak gitu. Kuliah online biasa lah, maksudnya mereka udah dewasa, tapi kan kalau yang ini kan karena masih dibawa dari yang SD, dibawa dari SMP. Kalau sekolah itu ya dibimbing gitu. Nah kalau di online itu kan nggak ada bimbingan, nggak ada dari hati ke hati. Kamu kenapa? Kok nggak belajar? Kenapa? Masalahnya apa? Gimana gitu loh. Bener. Itu anak SMA tuh harus kayak gitu tahu, benar. Masih ya, anak SMA pun masih harus kayak gitu ya. Jadi kayak kita harus tahu dia tiba-tiba murung. Itu labil-labilnya anak sih. Mereka putus pacaran aja, misalnya mereka putus dari pacarnya, itu nggak ganggu emosi mereka. Masih selabil. Kalau anak SD mana ngerti. Kalau anak SMA sih malah labil banget sih. Beneran serius tuh lebih labil kayaknya. Aku sih sering dengar jadi curhatannya kalau mereka lagi sebel, lagi kesel, kan sering curhat kalau datang offline ya. Kita tahu, oh nih anakku malas belajar ya, biasanya ada semangat belajarnya. Terus habis itu karena malas belajar, aku panggil satu-satu, kenapa? Ada masalah apa? Cerita, nangis gitu. Udah selesai, besoknya semangat lagi, kan kayak gitu. Tapi kalau di online kan kita nggak tahu. Iya benar. Apalagi ada beberapa keluarga pasti yang tidak mendukung sekolah. Kayak misalkan ini keluarga kan tidak mampu, misalkan keluarga tidak mampu, si anak itu harus dituntut untuk bekerja, ya kan? Nah itu gimana coba? Kan
kayak jadinya belajar dia tuh kayak ya udahlah gitu, yang penting Ya gue belajar lulus lah nomor sekian lah. gitu. Gitu jadinya kayak gitu sih, makanya udahlah sekolah offline kayaknya udah paling baik sih. Online tuh kayak udah banyak loh dari murid kita yang akhirnya putus sekolah gara-gara ya itu nggak mampu. Oh, Mereka gitu. harus bayaran, mereka harus beli kuota, ya kan kayak gitu. Mereka Banyak harus yang putus bayaran, sekolah mereka harus beli akhirnya. kuota. Nggak banyak sih, maksudnya adalah beberapa, ada beberapa yang Oh, iya benar-benar maksudnya adalah ya. ya kalau ada yang rajin banget, Bu hari ini kita belajar apa ya Bu ya, Oh oh my sebelum God. materi itu harusnya kan benar serius ada yang rajin-rajin ya. Jam misalnya kita kan jadwal jam 7, Bu jam 6 jam setengah 7 udah, Bu absen jam berapa ya Bu ya, absen jam 7 jam 7 kurang 15, biasanya aku absen jam 7 kurang 15, jadi jam 6.45 aku absen. Bu nanti kita belajar apa ya kayak gitu, Bu nanti tugasnya gimana ya, ada yang kayak gitu, ada yang antusias banget. Ada juga yang, Bu saya belum ngerjain tugas ini, boleh nggak dikerjainnya besok, saya gini, ada yang gitu juga. Ada juga yang sampai aku teleponin, anaknya sampai aku teleponin, yang nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibales, di WA nggak, ya gitu. Ada yang begitu juga. Jadi nilainya benar-benar nilai dari ulangan harian, karena selamatnya dari ulangan gitu. harian. Ada yang kayak gitu. Iya, macam-macam. Dan yang paling banyak itu yang abai. Ya udah, yang males gitu. Entah ngapain kita udah lah ya usaha udah kita. Iya, nggak tahu lah ngapain. Tapi sih rata-rata sih ya, yang benar-benar nggak pernah kerjain tugas, rata-rata sih kerja, rata-rata bantu orang tuanya. Makanya kita nggak bisa apa-apa. Kita kayak ya udahlah, berarti memang ekonominya dia tuh kurang. Mau gimana lagi? Lebih semangat lagi lah kalau ke murid ya. Jadi nggak cuma kamu doang kok yang ngerasa ini susah gitu, pandemi ini susah, nggak cuma murid doang, kita sebagai guru pun juga susah. Kita sebisa mungkin kayak merangkul anak, ayo kamu harus semangat belajarnya, ini buat kamu loh, ini buat masa depan kamu loh gitu. Itu aja sih, lebih semangat, pokoknya semangat karena mau gimana lagi.